warahmatullahi wabarakatuh. 303 Maaf, aku mencintaimu. 3. Ekspresi Leng Xicheng agak serius. Matanya juga tampak dalam seperti jurang yang tak terlihat dasarnya. Leng Xicheng melangkah ke sana dan dengan cepat hingga sampai di belakang Gu Qingqing. Tik, 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 tik. Tidak ada yang berbicara. Suasana kamar tidur sangat sunyi. Hanya sayup-sayup terdengar suara air yang menetes dari rambut Gu Qingqing yang basah. Gu Qingqing menundukkan kepala, mengambil pengering rambut, dan hendak mengeringkan rambut. Leng Xicheng tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih pegangan pengering rambut di tangannya, dan mulai menyalakan pengering rambut itu. Akhirnya ada suara dari angin yang bertiup. Jari-jari Leng Xicheng mengambil rambut lembut Gu Qingqing. Rambut yang lembab berangsur-angsur menjadi halus seperti sutra dan melewati celah-celah jari-jari Leng Xicheng, seperti angin yang tidak bisa digenggam dan perlahan-lahan jatuh. Rambut Gu Qingqing kering dengan cepat. Namun, Leng Xicheng tetap berdiri di belakangnya. Gu Qingqing juga duduk di bangku meja rias. Mereka berdua saling melihat satu sama lain dari cermin. Leng Xicheng tidak bergerak maju dan Gu Qingqing juga tidak menoleh. Tiba-tiba, Leng Xicheng meletakkan pengering rambut di samping. Ia mengambil selangkah ke depan dan mengulurkan tangan untuk memeluk tubuh Gu Qingqing dari belakang. Lalu, ia menundukkan kepala dan tiba-tiba menangkap bibir Gu Qingqing dari belakang untuk mencium wanita itu dengan keras. Gu Qingqing terkejut dan masih belum sempat bereaksi. Ia hanya bisa melihat cermin di depannya sementara tubuhnya dipeluk dengan erat oleh Leng Xicheng dari belakang. Sisi wajah tampan pria itu mendekat. Bibir tipis Leng Xicheng menutup sudut bibirnya dengan keras, bahkan membuatnya sedikit sulit bernapas. Pose dipaksa untuk menoleh dan berciuman seperti ini benar-benar sangat tidak nyaman. Gu Qingqing tampaknya segera mulai melawan. Saat Leng Xicheng menyadari bahwa Gu Qingqing melawannya, tangan yang awalnya memeluk Gu Qingqing dari belakang segera menangkap kedua pergelangan tangan wanita itu. Wajah Gu Qingqing mundur ke belakang dan tampak ingin menghindari ciumannya. Tetapi, pria itu melepaskan tangannya dan menggendong Gu Qingqing. Leng Xicheng membalik Gu Qingqing hingga menghadap ke arahnya dan pinggulnya duduk di atas meja rias. Segera setelah itu, Leng Xicheng mengambil selangkah ke depan hingga berdiri di tepi meja, menekan tangan Gu Qingqing ke cermin yang dingin, dan mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mencium Gu Qingqing tanpa ragu. Ada cermin yang dingin di belakang Gu Qingqing serta tubuh Leng Xicheng yang ramping dan panas di depannya. Gu Qingqing ingin melawan, tetapi kedua tangannya dipegang erat oleh Leng Xicheng. Bahkan, Leng Xicheng juga memerangkap kakinya di meja rias. Brak, bruk, brak. Gu Qingqing tidak bisa bergerak. Ia berusaha memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Hanya terdengar suara botol-botol produk perawatan kulit yang jatuh. Semakin Gu Qingqing melawan, semakin Leng Xicheng tidak ingin melepaskannya. Apa maksudnya ini? Apakah Leng Xicheng menganggapku sebagai objek untuk melampiaskan emosinya? Kemarin dia pergi ke luar kota, tapi tidak dapat menikmatinya. Dia juga berjanji kepada orang tuanya untuk tidak akan mencari wanita di luar lagi. Su Zipei tinggal di rumah sakit. Jadi, Leng Xicheng menjadikanku sebagai satu-satunya wanita yang bisa melampiaskan emosinya. Sebuah perasaan terhina yang tidak bisa dijelaskan membuncah di hati Gu Qingqing. Meskipun Leng Xicheng selalu melakukan hal seperti ini selama 3 tahun terakhir dan bahkan akan membayarnya dengan uang, sekarang Gu Qingqing benar-benar tidak ingin menahannya lagi. Leng Xicheng telah mencium Gu Qingqing dengan puas. Ia melepaskan tangannya yang menahan pergelangan tangan Gu Qingqing dan bergerak ke kancing baju Gu Qingqing. Ia ingin membuka pakaian Gu Qingqing dan ingin melakukan hubungan intim dengannya. Begitu Leng Xicheng melepaskan tangannya, Gu Qingqing segera mengulurkan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong bahu Leng Xicheng. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan tampak sedikit tidak senang. Kemudian, ia ingin terus mendekat dan melanjutkannya. Namun, Gu Qingqing memiringkan kepalanya sehingga ciuman Leng Xicheng ini mendarat di pipinya. Gu Qingqing menurunkan matanya dan berkata dengan suara yang agak tidak bersemangat, "Aku sangat lelah hari ini." Gu Qingqing juga pernah menolak Leng Xicheng dengan cara seperti ini di masa lalu dan biasanya ia akan tetap melanjutkannya tanpa ragu. Tetapi, Leng Xicheng tidak menyangka bahwa setelah ia mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti sejenak. 304 Maaf, aku mencintaimu. 4. Leng Xicheng tidak melanjutkannya. Api keinginan yang kuat jelas bersinar di matanya, tetapi ia tidak melanjutkan ciumannya. Ia malah melirik Gu Qingqing dengan tenang, melihat Gu Qingqing yang terus memiringkan kepalanya dan menolak untuk memandangnya. Leng Xicheng perlahan-lahan bangkit,
kemudian mundur selangkah hingga seluruh tubuhnya menjauh dan berjarak 1 lengan dari Gu Qingqing. Gu Qingqing tercengang. Ia tidak menyangka Leng Xicheng akan benar-benar melepaskannya. Ia jelas bisa merasakan tubuh panas Leng Xicheng. Bahkan, tenda kecil di bawah setelan celananya juga semakin terlihat jelas. Gu Qingqing menoleh dan melihat ke arah Leng Xicheng lagi. Ia hanya melihat wajah Leng Xicheng yang masih sedikit memerah, tetapi mata pria itu juga perlahan-lahan kembali menjadi pandangan yang jelas. Setelah sedikit menenangkan napas, Leng Xicheng berbalik dan berjalan menuju keluar pintu. Setelah Leng Xicheng keluar dari pintu, Gu Qingqing masih sedikit terkejut. Apa yang terjadi dengan Leng Xicheng hari ini? Sama sekali tidak seperti dirinya yang biasanya di masa lalu, pikir Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak pernah berpikir bahwa Leng Xicheng tidak menginginkannya karena ia menghargainya. Awalnya, hubungan intim di antara mereka berdua itu semua adalah transaksi. Meskipun akhir-akhir ini mereka lebih sering melakukannya, Leng Xicheng lah yang menginginkannya. Jika Gu Qingqing menolaknya, Leng Xicheng akan lebih menginginkannya dan lebih sungguh-sungguh. Mengapa Leng Xicheng akan? Kejutan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Karena Leng Xicheng kembali ke villa, jadi pembantu memasak hidangan makan malam hari ini hingga memenuhi 1 meja. Gu Qingqing terus menundukkan kepala dan makan dalam diam. Gu Qingqing terkejut saat sepotong daging kambing rebus yang empuk diambilkan dan diletakkan ke mangkuknya. Gu Qingqing tercengang dan mendongak. Ternyata Leng Xicheng duduk di sampingnya dan memakan sesumpit sayur dengan anggun. Setelah Leng Xicheng menelan semua sayur itu, barulah mendongak dengan ekspresi dingin dan berbicara dengan dingin, bukannya jarak daging kambingnya sangat jauh darimu. Memang daging kambing diletakkan sangat jauh dari Gu Qingqing, tetapi ini bukan intinya. Intinya adalah, mereka hanya harus menunjukkan kasih sayang di masa lalu saat berkunjung ke rumah tua keluarga Leng. Saat itu, Leng Xicheng baru akan kadang-kadang mengambil makanan untuk Gu Qingqing. Tetapi, hari ini, sebenarnya apa yang terjadi kepada Leng Xicheng? Gu Qingqing masih tak habis pikir. Leng Xicheng juga tidak berbicara. Setelah selesai makan, Leng Xicheng meletakkan sumpit dan melihat Gu Qingqing. Kedepannya, aku akan pindah kembali dan tinggal di sini, kata Leng Xicheng. Oh, baik, apa? Gu Qingqing awalnya masih mengangguk tanpa menyadari apapun. Namun, ketika ia mendengar kata-kata terakhir Leng Xicheng, ia tiba-tiba tersadar kembali dan hampir tersedak makanan. Gu Qingqing mulai terbatuk dengan keras. Leng Xicheng sedikit mengernyit, lalu memberikan segelas air padanya dengan ekspresi jijik sambil menegur, makan saja juga tersedak. Aku juga tidak tahu, apakah kamu masih ada gunanya. Terus hingga Gu Qingqing selesai batuk dan menenangkan napas, baru Leng Xicheng berkata lagi dengan dingin, ingin aku pindah kembali ke sini, atau kamu yang pindah ke apartemen Qingcheng untuk tinggal denganku? Kamu pilih sendiri. Gu Qingqing menggelengkan kepala, kemudian mengangguk. Setelah waktu yang lama, baru ia menjawab, aku pilih di sini. Gu Qingqing tidak ingin pergi ke apartemen Qingcheng. Di sana ada kenangan Leng Xicheng dengan wanita lain. Selama Gu Qingqing berpikir bahwa tempat tidur di sana pernah ditiduri oleh wanita lain, sofa sana pernah diduduki oleh wanita lain, dan alat-alat makan di sana pernah digunakan oleh wanita lain, hatinya akan merasa sangat tidak nyaman. Baik, kalau begitu, aku akan pindah ke sini besok. Setelah selesai makan malam, Leng Xicheng pergi ruang buku di lantai atas untuk mengurus pekerjaan yang masih belum diselesaikan hari ini. Gu Qingqing menatap kosong ke arah punggung Leng Xicheng yang pergi menjauh dengan ekspresi bingung. Gu Qingqing masih terus saja bertanya-tanya, tapi, mengapa seperti ini? Bukannya Su Zipei telah kembali? Jika Leng Xicheng ingin bersama Su Zipei, dia tidak perlu melakukan itu denganku sama sekali. Atau, untuk sementara Su Zipei tidak bisa bersamanya dan Leng Xicheng tidak ingin merugikan diri sendiri, jadi dia baru pindah kembali untuk meniduriku. Hingga malam hari, Leng Xicheng akhirnya kembali ketika akan tidur. Leng Xicheng menutup pintu, lalu menatap Gu Qingqing dengan pandangan mendalam. Ia berjalan sambil melepaskan pijamannya. Saat Gu Qingqing melihat ekspresi Leng Xicheng, ia sudah tahu bahwa, ini adalah serigala yang ingin makan kelinci putih kecil pada pukul 4 sore. Selanjutnya bab 305 maaf, aku mencintaimu, 5.